Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, kita bersama-sama angkat pujian penghormatan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Jika dengan mulut kami mungkin membuat hati Tuhan menjadi sedih dan kecewa. Dan perkataan kami mungkin menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati Tuhan dan tidak mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami jika dengan pikiran kami memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mereka-rekakan hal yang jahat terhadap orang lain. Ampuni kami ya Bapa, jika hati kami belum sungguh-sungguh punya kasih. Ampuni kami jika kami belum memberitakan Injil Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya tatkala kami berdiri di tempat ini, kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Akan tapi karena anugerah Tuhanlah yang memampukan kami, yang memungkinkan kami untuk bisa berdiri sampai pada saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, supaya kami tambah hari tambah cinta Tuhan. Tambah hari tambah hidup dekat dengan Tuhan dan menjauhi perbuatan dosa. Karena itu Tuhan, tilik hati kami dan berkatilah setiap kami Tuhan, supaya dosa tidak menghalangi kami untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan hati penuh ucapan syukur
kita datang di hadirat Tuhan. Kita sembah dan puji Dia, karena Dia layak untuk kita sembah.
itu begitu baik. Kasih yang Dia berikan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan hati penuh ucapan sukacita. Mari kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan kita sehingga kita lupa dengan waktu yang sudah Tuhan berikan. Itu sangat terbatas. Pernahkah kita renungkan kembali perjalanan hidup kita sampai saat ini? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menggunakan kesempatan ini dengan baik? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita atau orang di sekitar kita? Bapak Ibu, kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Jangan pernah kita sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Mari kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Lagu ini akan menghantar kita untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Elsie. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan memberikan kepada kami. Kesempatan pada pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Allah untuk beribadah. Kesempatan Tuhan memberikan kami untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua kesempatan ini kami memberikan syukur kami. Memohon Tuhan sendiri yang memimpin. Berbicaralah kepada kami, bukalah hati kami, bukalah telinga kami. Biarlah pada saat ini kami siap menerima, mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga Tuhan sendiri yang menegur kita, Roh Kudus sendiri yang menegurkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom. Wah. Ya, perkenalkan ya, ini pertama kali saya khotbah di sini. Nama saya Elsie, ya, hamba Tuhan Elion Satelit. Ya, saya baru gabung di Elion Satelit tahun lalu, Agustus. Ya, aslinya orang Malaysia, ada Huang Laos. Kenapa bisa di sini? Karena nikah sama orang Surabaya ya. Ya, jadi sudah di Surabaya ini sejak 2008 ya. Ada 18 tahun ya. 17 tahun ya sini. Oke. Nah, untuk hari ini tema kita adalah belas kasihan melampaui tradisi. Dan nats khotbahnya hari ini ambilnya dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, nas yang kita baca tadi, kita lihat ada sebuah konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Ya, tetapi ini bukan pertama kali terjadi konflik. Ya, kalau kita lihat di Injil Lukas, konflik yang pertama terjadi di mana? Tes Alkitab. Konflik yang pertama di Injil Lukas terjadi di fasa yang berapa? Yang keempat ya. Mari kita buka lagi ya ke fasa yang keempat. Kita lihat fasa 4 itu di ayat yang ke-16 sampai 29. Itu konflik yang pertama. Ya, ketika Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ya, di situ dia mengajar di rumah ibadah. Pertama kalinya dicatat di Lukas. Ya, dia mengajar di rumah ibadah. Dan ketika Yesus mengajar di situ, orang-orang mendengarkan dia terkagum. Ya, dia membacakan dan mengajar, orang-orang terkagum.
Wah, kata-katanya indah gitu ya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Berarti mereka senang toh sama Yesus waktu itu, ajaran Yesus. Tetapi tidak sampai berikutnya ketika Yesus mengatakan yang berikutnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kalian akan membenci aku. Kenapa? Karena yang berikutnya, ya, dia mengatakan, lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kemudian pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan, melainkan Naaman, orang Syria itu. Jadi Yesus mengatakan apa? Jangan pikir aku datang ke sini untuk mengucapkan kata-kata indah kepada kalian. Saya datang ke sini bukan untuk men-entertain kalian, bukan menyenangkan kalian, melainkan mengucapkan hal-hal yang kalian tidak senang, yaitu Allah menunjukkan belas kasihannya kepada orang kafir. Ketika hujan tidak turun 3 tahun, ketika kelaparan, begitu banyak orang janda, perempuan janda di Israel, tetapi gak ada satupun yang ditolong oleh Elia. Malah Tuhan mengirim Elia ke perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan di zaman Elisa, begitu banyak orang kusta di Israel. Tidak ada satupun yang disembuhkan Elisa, melainkan orang kafir itu, Naaman, orang Syria itu. Yesus menyampaikan berita ini dan terjadilah konflik. Dan mereka langsung mendorong Yesus ke tebing gunung, mau melemparkan dia ke tebing gunung. Cuma Yesus melewat di tengah-tengah mereka. Ya, kita lihat dalam konteks ini, awalnya mereka senang mendengarkan ajaran Yesus, indah. Sehingga mereka dikonfrontasi, disampaikan kebenaran bahwa belas kasihan Allah juga disampaikan, dinyatakan di tengah-tengah orang kafir. Mereka marah. Ya, marah karena tersinggung. Ya, orang kafir kok layak menerima tuh belas kasihan Allah. Ya, setelah kejadian ini kita lihat di catatan Lukas, Yesus menjadi semakin populer ya. Berita tentang Yesus tersebar luas. Banyak orang yang berbondong-bondong datang mau mendengarkan pengajaran Yesus. Banyak orang yang datang berbondong-bondong mau disembuhkan Yesus. Dan kita juga lihat ada eskalasi konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Mengapa? Karena apa yang Yesus katakan. Ya, ketika ada orang datang mau disembuhkan, Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Siapa kamu bisa mengampuni dosa? Yesus menyatakan dia adalah Tuhan. Mereka enggak terima. Kemudian Yesus menunjukkan belas kasihan kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dipertanyakan, mengapa kamu seorang guru makan, minum sama pemungut cukai, sama orang berdosa? Mereka tidak layak. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang mereka anggap tidak layak. Maka terjadilah konflik. Karena apa yang Yesus lakukan dan ngajarkan itu bertentangan dengan tradisi mereka. Di situ kita lihat mereka mulai mencari celah Yesus, mencari alasan untuk menyalahkan Yesus. Ya, mereka mengkritik Yesus, mengkritik murid-muridnya karena mereka tidak berpuasa, mengkritik murid-muridnya karena mereka memetik gandum pada hari Sabat, mengkritik Yesus tidak cuci tangan sebelum makan. Ya, mengkritik Yesus ini, mengkritik Yesus itu. Pokoknya ada aja jalan untuk mereka cari alasan untuk menuduh Yesus. Gitu. Tetapi bagaimana Yesus meresponi mereka? Kita lihat di Injil Lukas, Yesus selalu meresponi dengan menantang tradisi mereka, men-challenge, ya, menantang mereka
tradisi mereka, kepercayaan mereka, dan selalu mengajak orang-orang untuk melihat belas kasihan Tuhan. Ya, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Belas kasihan melampaui tradisi. Ini salah satu tema yang sangat menonjol di dalam Injil Lukas. Nah, ini juga satu tema yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Perikop yang kita baca tadi di Lukas 13 10 sampai 17 tadi ya. Kita lihat awal-awalnya ya, Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Dan kita tahu ini bukan pertama kalinya Yesus mengajar di rumah Sabat. Ya, dan dia sebagai orang Yahudi, dia dari kecil sampai besar, dia juga selalu beribadah di rumah ibadat. Ya, jadi dia tahu aturannya. Jadi dia bukan tidak tahu aturan, makanya menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Dia tahu aturan. Berarti kelakuan Yesus itu, perbuatan Yesus itu memang sengaja. Ya, sengaja menantang peraturan hari Sabat. Bayangkan ya, saya sendiri menaruh posisi saya dalam keadaan Yesus sekarang. Saya melihat seorang ibu yang sudah tua, sudah 18 tahun sakit. Itu diikat iblis, punggungnya bungkuk ya. Pasti kesakitan. Hati saya tergerak, mau membantu dia dan saya bisa menyembuhkan dia. Saya mau menyembuhkan dia. Tapi di sisi yang lain saya tahu ini pemimpin rumah ibadah sedang melihat saya. Apa saya melanggar peraturan? Jadi yang amannya ya apa? Supaya saya bisa menyembuhkan orang ini dan juga tidak melanggar peraturan rumah ibadah. Saya selesaikan khotbah saya dulu. Ya, nanti selesai khotbah memampiri AI. Ayo, saya mau doakan untuk AI. Kita ke ruangan yang khususnya untuk doa. Yuk. Dan masuk ke ruangan tidak ada orang lihat. Saya menyembuhkan dia. Aman. Win-win. Ya kan? Saya bisa menyembuhkan AI ini. Dan saya juga tidak menyinggung para pemimpin rumah ibadah. Win-win. Ya, enak kan gitu? Kita sering takut pada otoritas itu. Makanya kita akan melakukan dengan cara yang seperti inilah. Lebih smooth gitu ya. Tapi itu bukan yang Yesus lakukan. Yesus tidak melakukan gitu. Dia sengaja melakukan sesuatu yang melawan tradisi orang Yahudi. Mengapa? Karena orang-orang ini mereka tidak bertobat. Kalau kita lihat di pasal yang 13 tadi, di awalnya Yesus mengatakan, ya, kamu jangan berpikir orang-orang lain yang mengalami malapetaka itu, mereka mengalami malapetaka itu karena dosa mereka lebih besar dari kalian. Jangan berpikir kalau dosa orang Galilea atau dosa mana itu tadi enggak bahas. Jangan kamu sangka bahwa dosa mereka lebih besar. Kamu sendiri kalau tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Itu di awalnya pasal 13. Sudah ditegur. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Kemudian di ayat yang 6 sampai 9. Ya. Lukas menyampaikan sebuah perumpamaan dari Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah. Maka tuannya mau menebang pohon ara itu karena tidak berbuah. Tetapi hambanya mengatakan, jangan, berikan dia kesempatan lagi 1 tahun. Tunggu 1 tahun ya. Nanti saya longgarkan tanahnya, memberi pupuknya. Siapa tahu nanti tahun depan dia berbuah. Ya, jadi baiklah. Berikan kesempatan lagi 1 tahun. Kalau 1 tahun kemudian tetap tidak berbuah, maka ditebanglah. Ya apa? Tuhan sedang memberikan kesempatan. Kita di sini lihat awalnya Lukas mengatakan mereka itu kalau tidak bertobat akan binasa. Kemudian kalian ini sedang diberikan kesempatan. Maka Yesus menegur dengan begitu kerasnya. Ya, dalam perikop yang berikutnya. Mengapa? Karena Yesus sedang memberikan kesempatan kepada mereka. Dia melakukan mujizat itu supaya mereka sadar akan kuasa dan belas kasihan Allah dan mau bertobat. Ya, di situ
Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Allah itu berkuasa dan berbelas kasihan. Dan dia mau kalau umatnya itu dilepas dari beban dan ikatan. Dan dia menyatakan kuasa dan belas kasihan itu melalui tindakannya menyembuhkan perempuan itu. Jadi firman Tuhan mengatakan perempuan ini dibungkukkan oleh iblis selama 18 tahun. Bisa bayangkan penderitaan seperti apa? Mungkin ada yang pernah tinggal di rumah sakit, opnam, nggak enak kan kalau ditusuk gitu ya. Opnam beberapa hari tapi itu infusnya ditusuk terus, rasanya nggak nyaman sekali gitu kan. Kita pengennya cepat-cepat pulang. Ya, saya sendiri kan pernah sakit lama ya. Jadi kalau masuk rumah sakit itu maunya pulang. Kapan bisa pulang? Nggak tinggal di rumah sakit yang nyaman aja kita pengen cepat-cepat pulang. Perempuan ini dibungkukkan, diikat iblis. Bisa bayangkan bungkuk ya, diikat iblis selama 18 tahun. Kalau bahasa Inggrisnya itu bend over. Jadi kayak tubuhnya itu bungkuk 108 derajat ya, lebih gitu. Nah, bungkuk seperti apa? Kayak gini. Nah, tetapi kalau main yoga itu enggak sakit. Kalau bungkuk seperti main yoga itu enggak sakit. Tapi bungkuk seperti ini itu sakit. Ya. Saya ingat dulu waktu saya kecil ya. Ada seorang tetangga itu seperti ini, ya. Seorang nenek tua juga ya. Enggak nikah, ya, tinggalnya sama saudara. Jadi saya ingat dari kecil itu dia sudah ada, ya, seorang nenek tua bungkuk. Dari kecil sampai besar nggak tahu namanya siapa, gitu. Nggak ada anak-anak yang berani mendekati dia. Setiap hari cuma bisa lihat dari jauh dia duduk di depan rumah, dari pagi sampai malam duduk di situ tok. Satu kursi yang rendah gitu ya, dia duduk di sana, nggak ada yang nyapa dia. Kadang sesekali ada saudaranya datang ngomong sama dia. Bayangkan orang seperti ini bukan cuma sakit, ya, dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang. Dia bungkuk sampai gitu, penggerakannya itu terbatas, penglihatannya juga terbatas. Nek misalnya ada orang menyapa dia nggak bisa angkat kepalanya untuk lihat orang itu. Dia cuma pandangannya cuma nggak sampai 1 meter di depan kakinya. Dia cuma bisa lihat tanah sepanjang hidupnya. Nggak tahu orang ini mukanya seperti apa. Saya sering dengar suaranya tapi nggak tahu mukanya seperti apa. Jadi dia menghadapi satu penderitaan secara spiritual, secara fisik dan mental. Ya, secara spiritual sudah dikatakan jelas dalam firman Tuhan, dia diikat iblis, dia dirasuh roh jahat. Secara spiritual itu dia ada di dalam kegelapan. Dan secara fisik dan mental, kesakitan itu sudah pasti. Terus dia keterbatasan bersosialisasi. Gak ada orang yang mau berteman dengan dia, susah. Ya, mau pergi-pergi, mau ngobrol, dia gak bisa lihat saya gitu. Jadi dia seseorang yang terkucil, seseorang yang disingkirkan masyarakat. Dan mengapa Yesus memilih perempuan ini? Pasti ada banyak orang di rumah ibadah, ya kan? Waktu itu bisa bayangkan Yesus sudah cukup terkenal. Banyak orang yang datang mendengarkan pengajaran dia. Banyak orang yang datang untuk disembuhkan dia. Begitu banyak orang sakit di dalam rumah ibadah. Kenapa dia memilih perempuan ini? Karena dia itu sakitnya bukan sakit biasa. Dia sakitnya itu karena dirasuh roh jahat. Dia sakitnya itu karena dia diikat iblis selama 18 tahun. Jadi Yesus mau melepaskan perempuan ini dari sakitnya, melepaskan perempuan ini dari ikatan iblis itu, untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas iblis dan juga belas kasihannya. Dia menyatakan kuasa dan belas kasihannya. Jadi berarti perempuan ini disembuhkan, ya, disembuhkan oleh Allah sendiri. Jadi belas kasihan yang dia terima itu adalah belas kasihan yang dari Allah sendiri. Kuasa yang dia alami itu adalah kuasa dari Allah sendiri. Ya, kita lihat di sini Yesus sendiri yang berinisiatif. Yang kita baca tadi, Yesus melihat dia, Yesus memanggil dia, hai perempuan, gitu ya. Bukan hai ibu gitu ya. Gitu. Yesus melihat dia, Yesus memanggil dia, melepaskan dia
dan menaruh tangannya di atas perempuan itu. Bisa bayangkan seorang perempuan yang tidak ada orang mau mendekati dia. Yesus meletakkan tangannya, menyentuh dia. Satu sentuhan belas kasihan. Nah, kalau kita memikir dengan mendalam, sentuhan belas kasihan dari Tuhan itu, saya yakin ya, kita setiap orang yang diselamatkan Tuhan, kita juga mengalami sentuhan belas kasihan itu. Amin? Nggak ada aminnya. Amin? Kita awalnya adalah orang-orang yang tidak layak. Kalau kita mau mengintrospeksi diri, menghitung dosa-dosa kita, kita malu di hadapan Tuhan. Tetapi Allah melihat kita. Dia melihat beban kita, melihat kegelapan kita, memanggil kita. Dan dia menyelamatkan kita, melepaskan kita. Dan dia menyentuh kita. Sampai saat ini dia tidak meninggalkan kita. Begitu besar kasih karunia Tuhan. Ya, seumpama seorang gembala yang kehilangan satu domba, sementara dia masih ada 99 domba. Tetapi dia meninggalkan 99 domba itu untuk mencari kita. Atau seumpama seorang ibu yang ada 10 dirham, kehilangan satu. Bangun tengah malam, nyalakan lampu, sapu seluruh rumah untuk mencari satu dirham itu. Nggak tahu kalian pernah mengalaminya enggak? Ya, uangnya hilang, cari seluruh rumah sampai dapat. Dan begitu sukacita ketika ketemukan. Atau seumpama seorang ayah yang anak durhakanya itu membawa hartanya pergi, berfoya-foya, habiskan. Lalu bertobat kembali. Ketika ayah itu melihat anak yang hilang itu kembali, dia tidak tunggu anaknya sampai di depan rumah, dia lari pergi menyambut anaknya. Kita lihat begitu banyak perumpama-perumpama dari Yesus sendiri yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita, anak-anaknya. God loves passionately. Begitu besar kasih karunia-Nya dan begitu besar sukacita di sorga. Begitu besar sukacita Allah dan malaikat-malaikat di sorga yang Alkitab mengatakan ketika satu orang anak Tuhan yang hilang itu bertobat dan kembali. Seluruh surga itu bersukacita. Begitu besar kasih-Nya Tuhan sudah kita mengalami. Sudah kita merasakan. Yesus melihat kita. Yesus memanggil kita, melepaskan kita, menyentuh kita, dan sampai saat ini menuntun kita, menjaga kita, memelihara kita. Seperti yang dikatakan Daud, begitu besar kasih Allah. Di Mazmur 103 ayat 10-13. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Begitu besar, begitu passionate kasih Allah itu. Dan perempuan itu disembuhkan karena belas kasihan Allah yang begitu besar. Maka dia ketika dia langsung bisa berdiri tegak itu, dia memuliakan Allah. Sebuah respon yang sepantasnya untuk orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Untuk orang-orang yang mengincipi belas kasihan Tuhan. Tetapi yang ironisnya kita lihat di ayat selanjutnya. Para pemimpin agama Yahudi yang seharusnya memuliakan Allah, mereka malah marah melihat seorang perempuan yang dilepaskan Allah, yang dikasihi Allah, memuliakan Allah. Mereka marah. Mereka tidak menghargai belas kasihan itu. Mereka tidak menghargai kuasa Allah itu yang melepaskan perempuan itu. Mereka malah menghakimi, memarahi perempuan itu. Kita lihat di rumah ibadah, mereka berkata kepada perempuan itu, ada 6 hari untuk bekerja. Kenapa
Karena itu datanglah pada salah satu harinya, jangan di hari Sabat. Bisa bayangkan sinarionya ya. Ini, perempuan ini sudah disembuhkan. Yesus melakukan satu mujizat. Menyembuhkan perempuan ini. Dan dia memuji Allah. Ketika dia memuji Allah, di sini para pemimpin rumah ibadah itu memarahi perempuan itu. Dia tidak menoleh ke Yesus untuk memarahi Yesus. Tapi dia menoleh ke orang banyak dan di depan orang banyak itu memarahi perempuan itu. Ada 6 hari. Kenapa harus hari Sabat kamu datang untuk disembuhkan? Satu kelakuan yang menindas orang. Kalau Yesus sangat dihormati, dia tidak ngomong ke Yesus, dia ngomong ke perempuan itu. Karena perempuan itu tidak bisa melawan dia. Ya, ketika seseorang yang dilepaskan Tuhan, dikasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dia malah menindas dia. Ya, sangat ironis dan sangat terhina sekali ya. Pemimpin yang seharusnya status tinggi, tahu tentang hukum Taurat, tahu firman Tuhan, menindas seorang perempuan yang tidak bisa melawan dia karena dia memuliakan Allah. Ya, jadi ya apa? Halo, kalau saya di situ saya halo. Ini sedang terjadi satu mujizat loh, ya kan? Ini perempuan ini sakit, diikat iblis loh, dan dia dikuasa Allah melepaskan dia. Belas kasihan Tuhan menyembuhkan dia. Ini kuasa dan belas kasihan Allah nyata di tengah-tengah kita sekarang ini loh. Kamu itu kepala rumah ibadah. Gak bisa lihat tak? Allah nyata. Kuasanya nyata. Belas kasihannya nyata. Di tengah-tengah kita. Tapi dia gak bisa lihat. Dia tidak mau mengakui kalau ini adalah kuasa Allah. Dia tidak mau mengakui kalau ini adalah belas kasihan Tuhan. Dia malah menyalahkan perempuan itu. Menindas orang yang tidak bisa melawan dia. Kita melihat di sini satu ironis ya, satu kontras yang sangat ironis. Seseorang yang tidak layak disembuhkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Seseorang yang terhormat melihat kuasa dan belas kasihan Tuhan, menindas orang yang memuliakan Tuhan. Sangat ironis. Ya. Maka Yesus, kita lihat responnya Yesus apa? Yesus menegur mereka dengan keras. Jadi dia menegur perempuan itu dengan keras. Sekarang Yesus membalas dia, menegur dia dengan tegas. Dia mengatakan apa? Hai orang-orang munafik. Bisa bayangkan lagi ya, ketika kepala rumah ibadah itu sedang panas-panas memarahin perempuan itu ya. Kamu gak boleh datang di hari Sabat untuk disembuhkan. Terus Yesus langsung, kamu munafik. Rasanya seperti apa? Malu kan? Saya kepala rumah ibadah loh. Saya lagi menegur jemaat saya loh. Kamu kok menegur saya? Bayangkan rasanya seperti apa. Ketika saya memikirkan ilustrasinya, saya teringat satu kejadian di waktu saya masih SMP ya. Kejadian itu lagi pelajaran bahasa Inggris. Itu gurunya perempuan ya, Miss. Terus dia lagi ngajar, pegang buku, ngajar. Terus kami lihat, kancing bajunya itu terbuka gitu loh. Terus bisa kelihatan dalamnya. Jadi kami bisik-bisik, ya apa ya. Terus ada satu teman maju ke depan, datang ke depan guru itu, terus bisik-bisik ke guru, terus gurunya langsung gini. Ngomong-ngomong terus keluar pergi toilet gitu ya. Bayangkan kalau dia bukan datang ke depan dan berbisik ke gurunya. Dan langsung teriak, Miss, kancingnya terbuka. Terus teman-teman langsung, kelihatan gitu. Ya Missnya pasti marah tau. Pasti hukum kita ya. Malu soalnya kan. Nah itu yang terjadi. Ya, saya juga sempat waktu cari-cari di YouTube, Obama lagi berpidato gitu ya di satu universitas. Ketika dia berpidato, ada yang protes. Ada satu orang protes. Ketika dia protes, yang lain ikut-ikutan. Terus Pak Obama itu berusaha untuk menenangkan crowd, mahasiswa itu. Mereka ngomong terus, iya saya dengarkan kamu. Ya,
Dia terus menjelaskan lagi. Ya, saya dengarkan kamu. Terus dia selesai itu dia, saya dengarkan kalian. Saya sudah menghormati kalian dan saya meminta kalian juga menghormati saya. Ya bayangkan ya, kalau kepala rumah ibadah itu sedang berbicara, Yesus bilang, "Munafik." Kepala rumah ibadah itu tidak dihormati. Dia merasa malu. Dan orang banyak bersukacita. Yesus itu satu konfrontasi yang sangat keras yang Yesus lakukan itu. Ya. Dan dia bukan cuma memanggil dia munafik. Dan dia membongkarkan kemunafikannya. Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Yesus mengatakan apa? Kalian mengatakan tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi kalian melepaskan binatang kalian. Lembu, keledai. Keledai ya betul ya? Ya, lembu, keledai. Saya sering bingung kedelai dengan keledai. Ya, keledai. Kalian melepaskan lembu dan keledai kalian. Membawa binatang kalian ke tempat minum. Itu tidak melanggar. Saya melepaskan umat Allah, keturunan Abraham yang diikat selama 18 tahun oleh iblis. Saya melepaskan dia dan memberikan dia air hidup. Yesus memakai kata yang sama, melepaskan, sama-sama melepaskan. Tapi kalian menyayangi binatang lebih dari umat Allah, keturunan Abraham. Jadi Yesus bukan cuma teriak mereka munafik, dan membongkarkan kemunafikan mereka. Mereka sayang pada binatang lebih dari umat Allah. Mereka tidak melihat perempuan ini juga keturunan Abraham. Tapi binatang itu mereka sayang. Itu sebuah ironis yang juga kita sering lihat di kalangan kita ya. Sering loh saya lihat pergi mall, ada orang bawa anjing. Ya, pergi mall, kadang-kadang masuk restoran juga. Saya jijik kalau ada binatang di restoran gitu ya. Tapi orang-orang itu, ada orang yang pelihara anjing nggak mau anak. Saya kan memang dia ada couple yang mereka tidak mau anak, tetapi pelihara anjing. Kenapa? Lebih mending anjing dari anak. Ya kan, anjing nggak bikin saya sakit hati gitu ya. Ya, beli makan anjing mahal-mahal. Anjing bawa ke salon. Ya sebulan sekali, terus kalau pergi luar negeri anjing dititipkan ke hotel binatang. Tapi pembantu sendiri nggak dikasih makan yang bagus. Lihat orang miskin nggak sanggup memberikan makanan, membantu mereka. Satu ironis yang kita lihat. Dan Tuhan mengatakan itu adalah munafik. Kamu kelihatan sayang binatang, tapi kamu tidak sayang sesama. Dan para pemimpin rumah ibadah itu, mereka mempraktekkan kemunafikan mereka. Atas nama apa? Mempertahankan tradisi rumah ibadah. Seolah-olah ini melakukan untuk Tuhan. Ini rumah Tuhan loh. Kita harus pertahankan tradisi rumah Tuhan. Mengapa ya orang-orang ini begitu keras mempertahankan tradisi itu? Karena mereka sudah dibutakan oleh tradisi mereka. Maka Yesus juga menegur dengan keras. Ya, jangan anggap remeh ya teguran Yesus itu. Kita juga jangan underestimate, jangan menganggap remeh kuasanya tradisi itu, kuasanya sebuah budaya, kuasanya sebuah norma itu. Ya, tradisi atau sebuah budaya itu bisa menjadi sangat kaku dan tidak bisa diubah. Dan secara sadar atau tidak sadar, kita sendiri ya akan sering memilih sesuatu yang kita merasa biasa, sesuatu yang kita merasa nyaman, sesuatu yang sudah menjadi norma kita. Ya, biarpun ada satu hal yang benar, kita tidak mau berpaling ke hal yang benar karena kita sudah nyaman dengan normanya kita. Ya, saya berikan satu contoh ya. Ini bacanya apa? Iron Man kan. Ini sudah belasan tahun saya di Indonesia ya. Saya masih nggak biasa mendengarkan Iron Man itu loh. Ya, dulu ada satu kali sebelum saya punya anak, saya masih ngajar di SKI itu jadi sebagai guru agama ya. Ada dalam satu pelajaran saya mengajar pakai bahasa Inggris dan saya menyebut kata iron.
Berkali-kali saya ngomong iron. Kayak setrika kan juga iron ya. Iron. Terus anak-anak itu bisik-bisik. Tambah lama saya tambah sebut kata itu mereka tambah kayak ketakutan gitu loh. Saya sampai enggak bisa ngajar. Saya tanya, kenapa? Miss salah, itu bukan iron, itu iron. Saya sampai, hah? Kalian tanya ke guru bahasa Inggris loh. Terus mereka bilang, loh guru bahasa Inggris ngajar iron. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, kan mereka bilang guru bahasa Inggris saya ngajarnya iron. Akhirnya saya bilang, siapa yang ada kamus? Zaman itu kan anak-anak masih bawa kamus ke sekolah ya. Jadi saya keluarkan, mereka ada satu murid yang kasih saya kamus, di situ akan ada tulis bacaannya, dan saya tulis di papan. Itu tidak ada R-nya silent, jadi sebutnya iron gitu. Dan saya juga sempat ada satu murid privat, ketika saya benarin dia nggak mau dibenarin. Dan saya tunjukkan video ke dia gitu. How do you pronounce nggak ada suara. this famous character? Iron Man? Berarti balik lagi. Bisa? How do you pronounce this famous character? Iron Man? It's Iron Man. So we have a silent R. And this object is an iron. And we do the ironing. Nah, saya tunjukkan video. Dia bilang, saya tetap iron lebih enak. Gitu ya. Begitu berakar loh, dia masih iron gitu ya. Ya, ini kita belajar sedikit bahasa Inggris ya. Kalau iron itu nggak ada R-nya. Kalau lihat yang pertama, iron, itu iron. Kemudian, nah kalau yang hitam itu bacaan UK, yang merah itu bacaan Amerika. Yang Amerika itu juga nggak ada R-nya, R-nya di belakang. Jadi bacanya iron di belakangnya, bukan di depan. Kalau yang kedua, irony, nah itu ren, irony. Yang ketiga, ironic gitu ya. Kalau kita ngomong iron, itu ketika saya memperkenalkan suami saya, 这是我的爱人. Iron itu pasangan hidup ya, iron. Jadi iron gitu. Nah, berarti mulai hari ini kita sebutnya Iron Man, bukan Iron Man. Tapi saya percaya masih ada di antara kalian yang akan tetap sebut Iron Man. Iron Man, amin? Ya, kita lihat begitu berakar dalam sesuatu yang sudah jadi norma itu. Ya, begitu susah untuk berubah, biarpun kita tahu itu yang lain itu benar, tapi susah untuk berubah. Ya, saya sharingkan lagi ya satu pengalaman yang saya baru dapat bulan lalu. Saya kan baru juga saya jadi pengurus SKE ya, dan bulan lalu tuh diutus ke Beijing, China, untuk sama ada 11 sekolah, total ada 12 sekolah, dan dari SKE itu ada 4 orang pengurus yang ikut. Jadi itu untuk bekerja sama dengan beberapa universitas, menandatangan kerjasama dengan universitas, antara nanti kita akan kirim anak-anak untuk berkuliah di sana. Jadi kami datang ke satu universitas yang sangat top lah, saya nggak sebut nama ya, sangat top di Beijing. Di situ kita ada conference, di sebelah ruang conference itu ada kafe, dan toiletnya itu di sebelah kafe. Jadi kalau mau pergi toilet itu harus lewat kafe. Jadi saya waktu itu kan hawa dingin ya, jadi sangat butuh pergi toilet. Jadi sangat urgent, saya pergi toilet itu dengan jalan cepat, dan lewat kafe itu saya jalan cepat-cepat, tiba-tiba jatuh di lantai dan terbang, dan saya sendiri kaget, kok saya bisa jatuh, dan blank, seketika itu saya blank, nggak tahu mau, dan saya nggak bisa bangun karena saya dulu pernah sakit kanker, dan setelah berkemoterapi sama transplant kehilangan otot, ya, muscle loss yang sangat parah, dan saya sampai sekarang itu tidak bisa lari, tidak bisa loncat karena ototnya itu nggak kuat. Jadi waktu itu saya jatuh, saya sungguh-sungguh nggak bisa bangun. Ya, saya mau duduk nggak bisa. Jadi saya putarkan badan saya untuk lihat kenapa saya tersandung gitu. Ternyata ada orang lagi cas HP, adaptornya itu di tengah-tengah jalan, dan saya tertendang adaptor itu, jadi dua-dua kaki saya sandung dan saya terbang, jatuh plek di situ.
nggak bisa bangun, duduk juga nggak bisa waktu itu. Ada berapa detik itu saya nggak bisa bangun. Di samping saya penuh dengan mahasiswa, tetapi nggak ada satu orang pun yang datang bantu saya. Dan saya mengharapkan ada orang bisa bantu saya untuk duduk gitu. Nggak ada satupun. Nah, terus ada satu romo di rombongan kita, ada seorang romo dari sekolah Katolik ya. Posisinya itu di pintu sana, ya pintu ya, pintunya kaca. Dia dari pintu melihat saya jatuh, dari pintu dia masuk ke kafe dan memapak saya. Dan selama itu kita lebih dari 10 detik, nggak ada satu mahasiswa pun yang datang bantu saya. Dan tour guide-nya kami juga di dalam kafe, tapi di ujung sana, ketika dia lihat saya bangun, oh ini orang yang kenal, baru dia datang bantu saya. Dan saya tanyakan, loh kenapa kayak gini orang-orang sini? Kok saya jatuh nggak bisa bangun, nggak ada yang bantu. Terus mereka menjelaskan, ini memang di sini budayanya seperti ini, kita nggak bantu orang yang kita nggak kenal. Soalnya sudah sering terjadi pembohongan, penipuan, orang membantu terus malah ditipu gitu. Jadi mereka sering di media, di berita, sering mengeluarkan berita-berita seperti orang membantu terus ditipu. Jadi nggak berani membantu. Ya, untuk anak-anak muda itu sudah menjadi norma untuk mereka. Ketika melihat orang yang kemungkinan butuh bantuan, mereka tidak akan bantu. Mereka akan melihat dulu gitu loh. Jadi saya kaget. Terus mereka bilang, terus ada yang tahu saya jatuh, gimana? Oh nggak apa-apa, dia cuma culture shock. Saya pikir di hati saya bukan cuma culture shock loh, saya body shock juga. Tubuh saya itu sakit. Ini tangannya nahan bengkak 3 minggu, nggak hilang bengkaknya. Ya sakit, dan paha itu juga bengkak 1 bulan. Sakit sekali. Dan saya merasa sebuah budaya itu bisa begitu mengakar ya. Sehingga orang-orang bisa membutakan mata mereka, menutup hati mereka ketika melihat seseorang itu butuh belas kasihan. Itu kenyataan yang saya mengalami sendiri. Mengapa itu bisa begitu susah untuk diubah? Sebuah tradisi atau sebuah budaya begitu susah untuk diubah. Ya, kenapa mau mempertahankan tradisi? Karena mempertahankan tradisi itu berarti mempertahankan sebuah stabilitas dan mempertahankan rasa aman, a sense of security. Itu yang sangat dibutuhkan orang-orang. Kalau saya tidak mempertahankan tradisi ini, saya berisiko kehilangan stabilitas saya. Saya berisiko dan saya mau menghindari ketidakpastian. Ya, itu juga berarti mempertahankan satu kenyamanan. Karena berubah itu susah, ya kan? Berubah itu susah. Orang yang kecanduan rokok, tahu rokok itu tidak sehat. Kenapa? Nggak mau berhenti berokok. Karena susah. Ya, mau berubah itu susah. Dan juga mempertahankan identitas. Tradisi saya menunjukkan siapa saya. Kalau saya berubah, berarti saya mengingkari diri saya. Kemudian juga mempertahankan kesatuan sosial. Ya seperti tadi ya, anak murid saya bilang Iron Man, dia bilang saya tetap ngomong Iron Man, lebih keren. Karena teman-temannya ngomong Iron Man ya. Saya ingat dulu anak saya masih kecil ya. Karena saya dari kecil bicara sama anak saya pakai bahasa Inggris. Jadi waktu dia masih usia 2-3 tahun, setiap kali kita main di park itu apa ya? Tempat bermain gitu ya, anak-anak di dekat rumah. Ya, ada anak tetangga yang nggak mau main sama anak saya. Terus ajak teman-temannya jangan main sama Ella. Ojo main sama dia, sok Inggris. Loh, ya kalau kita beda sama orang, kita ditolak orang. Gitu loh. Jadi anak saya dulu kecil itu waktu main sama anak-anak dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dibilang sok Inggris, ada yang sengaja bully dia. Gitu. Jadi kalau saya mengingkari tradisi saya juga berisiko disingkirkan oleh teman sosial saya gitu. Jadi kita lihat di sini begitu susah satu tradisi itu untuk mau berubah, begitu dalam akarnya. Ya, ketika saya jatuh, mereka tahu saya jatuh, ya, dan jatuh itu besar suaranya loh, itu nggak bisa pura-pura kan. Tapi mereka nggak berani bantu saya.
Karena hatinya itu dari kecil diajarin orang tua, hati-hati orang yang gak kenal jangan dibantu. Dari kecil sampai besar diajarin begitu sama orang tua, hati-hati dengan orang yang tidak kenal gitu. Jadi itu menjadi norma untuk mereka. Jadi tidak bantu itu norma. Padahal saya lagi butuh belas kasihan gitu loh. Jadi Yesus melawan para pemimpin agama Yahudi karena hati mereka keras, karena mereka tidak bertobat. Ya, seperti yang Yohanes katakan. Meskipun ya Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Kita lihat dari Injil Lukas pasal 13 tadi. Dari awal itu sudah ditegur, kalau kalian tidak bertobat, kalian juga akan binasa. Kemudian diberikan kesempatan, dikasih tahu, kalian diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan ditegur lagi. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Hati yang begitu keras karena dibutakan tradisi. Tradisi melampaui belas kasihan. Kita lihat Yesus melakukan mujizat. Yesus mengajar, menegur, melawan terang-terangan supaya mereka bertobat. Semoga antara mereka ada yang terpilih Allah. Ketika terpukul dengan teguran Yesus, mereka akan bertobat. Yesus sudah memberikan kesempatan, melakukan mujizat, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan belas kasihan Tuhan. Tetapi kalau kalian tetap tidak bertobat, ya ketika nanti penghakiman tidak ada yang bisa membela diri. Saya tidak tahu loh, kamu Tuhan. Loh, saya sudah menyatakan diri saya di depan kamu. Saya menyatakan kuasa saya, belas kasihan saya. Tapi kamu tidak bertobat. Ya, hari ini dari firman Tuhan kita melihat Allah menyatakan kuasanya. Allah menyatakan belas kasihannya di tengah-tengah jemaatnya. Tetapi ada saja orang yang tidak melihat itu. Jadi dengan sikap apa kita beribadah kepada Tuhan? Dengan sikap apa? Setiap minggu kita datang ke rumah Allah. Kita beribadah. Apa karena kita berulang-ulang setiap minggu itu menjadi norma? Itu menjadi biasa? Kita hanya melakukan yang kita rasa nyaman, yang kita rasa aman, dan tidak lihat lagi kuasa belas kasihan Tuhan. Dengan sikap apa? Setiap hari kita menghidupi kehidupan kita sebagai sebuah ibadah untuk Tuhan. Apa karena terlalu banyak hal-hal yang kita sibuk, terlalu banyak tekanan hidup sehingga kita melupa kuasa dan belas kasihan Allah itu nyata di setiap hari, setiap saat hidupan kita, di setiap minggu di rumah Allah. Saya tutup dengan satu sharing ya, pengalaman saya sendiri. Kita tahu ya kalau Perjamuan Kudus ya, Minggu Perjamuan Kudus itu biasanya ibadahnya lebih panjang. Yang saya biasanya lebih panik itu KU1, ya kan? Takutnya nanti KU1 kepanjangan, terus KU2-nya nggak cukup waktu. Apalagi saya kan hamba Tuhan sekolah minggu ya. Sebelum sekolah minggu mulain itu kita sarapan, terus briefing, doa gitu. Jadi kalau enaknya ibadahnya itu selesai sekitar jam 7, setengah 9 selesai, itu enak gitu ya. Ada cukup waktu untuk lause-lause persiapan gitu. Jadi biasanya kalau Perjamuan Kudus saya sering cepat-cepat selesai KU1 gitu ya. Nah baru 2 minggu lalu kan Perjamuan Kudus ya. Nah yang kebetulannya WL itu sangat niat ya. Pinginnya jemaatnya itu sungguh-sungguh memuji Tuhan. Jadi lagunya panjang-panjang, ucapannya juga panjang-panjang. Ya, jadi lagunya medley semua gitu ya. Dua lagu gabung jadi satu. Itu dihitung satu lagu. Jadi medleynya panjang. Jadi puji-pujian aja setengah jam. Aduh, saya waktu setengah jam selesai puji-pujian, saya lihat jam. Semoga nanti khotbahnya jangan lama-lama. Ternyata khotbahnya juga 1 jam. Terus nanti Perjamuan Kudus. Terus ketika nyanyi lagu untuk persembahan itu saya sudah resah di hati, saya lihat jam, sudah mau jam 9. Nanti ada pengumuman lagi. Di hati saya itu penuh dengan sungut-sungut gitu loh. Kenapa orang ini mimpin pujiannya itu kok lama-lama? Enggak tahu kita ini ada KU2, enggak tahu itu guru sekolah minggu butuh persiapan gitu lah. Lagi saya bersungut-sungut di hati, saya ditegur Roh Kudus. Kamu itu seperti Marta.
kamu seperti Marta. Kamu nggak tahu tak, Tuhan ada di sini. Marta ya, betul ya. Marta gitu ya. Bukan mata, Marta. Oke. Jadi kamu nggak tahu tak, Tuhan di tengah-tengah sini. Tuhan ada di sini. Kamu nggak merasakan tak keberadaan Tuhan. Kamu kok komplain tok. Wah, terpukul saya itu ya. Saya langsung bertobat saat itu ya. Nah, jadi adalah sangat penting ya kita menjaga hati kita. Mempertahankan bukan tradisi, tetapi belas kasihan. Mempertahankan kebenaran. Seperti perempuan tadi yang menerima belas kasihan. Kita juga adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Maukah kita menghidupkan belas kasihan itu dan memuliakan Allah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh besar belas kasihan-Mu. Ketika kami melihat besarnya kasih-Mu dan betapa kurangnya diri kita dibandingkan dengan besarnya belas kasihan-Mu, kami malu, kami bersalah, kami memohon belas kasihan Tuhan, mengampuni kami dan membantu kami merasakan, menghidupkan belas kasihan itu di dalam hidup kami dan hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pada saat ini kita juga akan mendoakan dua pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menaikkan pokok doa syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang berbelas kasihan melihat negara kami yang dalam kondisi yang banyak ketidakpastian dalam ekonomi, dalam politik, dan juga banyak bencana di sana sini, banyak orang yang menderita, banyak juga rakyat Indonesia yang masih menderita kemiskinan. Kami memohon Tuhan berbelas kasihan. Tuhan memberikan pemerintah kami hati yang sungguh mengasihi bangsa ini, hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang mau menegakkan keadilan, sehingga negara kami juga bisa mengalami kemajuan, mengalami prosperity, sehingga rakyat yang miskin bisa tertolong, bisa mengalami bantuan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di negara Indonesia ini, memohon Tuhan yang membangkitkan anak-anak Tuhan untuk hidup sebagai garam dan terang di negara ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja ini, GKA Elion Rungkut, memohon Tuhan sendiri yang memimpin gereja ini, terutamanya program-program yang sudah direncanakan untuk tahun depan. Memohon Tuhan sendiri yang mencampur tangan, memimpin setiap orang, juga gembala gereja ini, Pak Sulaiman. Tuhan sendiri yang menguatkan dia, memberikan dia talenta, sehingga dia bisa menggembalakan gereja Tuhan dengan baik dan membawa jemaat-jemaat memuliakan Tuhan. Tuhan, kami menyampaikan pokok doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita juga mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Minggu ini kantong yang akan diedarkan ada 2, kantong hitam untuk operasional gereja, kantong merah untuk persembahan misi gereja kita. Mari kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap pengurus agar mereka bisa mengelolanya dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Puji Dia Bapa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengasihimu, Allah yang sungguh-sungguh memelihara hidupmu. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh meninggikan Tuhan di atas semua tradisi manusia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.